cara menggunakan Fake GPS. Fake GPS ini biasanya untuk memanipulasi lokasi keberadaan kita di foto. Pertama kita install terlebih dahulu Fake GPS di Play Store. Namanya Fake GPS seperti ini ya. Ini dari Leica. Karena saya sudah menginstal, saya buka. Nah, di bagian pertama itu kita disuruh mengaktifkan option developernya. Kita pergi ke setting di handphone kita. Nah, caranya mengaktifkan option developer itu, klik yang bagian tentang telepon. Kemudian di versi MIUI ya, bukan di versi Androidnya. Klik sampai berapa kali gitu ya. Nah, ini saya klik-klik satu. Nah, itu kan ada tulisannya satu langkah menjadi developer. Nah, sekarang Anda adalah seorang developer. Kemudian masuk ke pengaturan di bagian setelan tambahan. Di sini ya. Kemudian cari bagian opsi pengembang. Nah, di sini kan opsi pengembangnya itu muncul ya di sini ya. Nah, kemudian kita cari lokasi tadi untuk mengaktifkan Fake GPS-nya. Nah, untuk lebih cepatnya cara mencarinya ini berada di mana gitu ya. Ini karena banyak banget settingan di sini. Cari yang bernama lokasi seperti ini kan. Ini namanya debugging. Jadi debugging itu ada fitur macam-macam di bawahnya. Kemudian sini ya. Kemudian di sini jaringan. Jadi untuk mencari cara pengaturan di opsi pengembang nih, kita cari di bagian foldernya terlebih dahulu. Ini kan jaringan. Nah, cari di bagian lokasi. Itu lokasi itu adanya di bawah ini. Nah, ini lokasi namanya. Kemudian pilih application location mode. Nah, kemudian aktifkan yang Fake GPS. Kemudian masuk GPS-nya. Kemudian open setting. Nah, ini sudah terbuka ya. Setelah diaktifkan, baru kita memulai memanipulasi lokasi pemotretan kita. Nah, kalau di Fake GPS ini, kalau menuju ke suatu titik itu akan susah ya. Nah, biar cepat menuju ke lokasi titik tertentu, kita minta bantuan ke Google Maps. Karena kalau dari Fake GPS itu akan lama sekali mencarinya. Dan dia tidak ada menu untuk pencarian seperti halnya di Google Maps. Kalau di Google Maps itu kan kita bisa mencari berdasarkan pengetikan alamat yang akan kita tuju. Misalkan ya, di sini saya akan mencari titik lokasi untuk Desa Mandala Jaya. Nah, di area yang di lingkar oranye itulah, itu wilayah Desa Mandala Jaya-nya. Nah, kita perbesar gitu ya. Nah, di sini. Kemudian kita titik sembarang ya, karena di area sini tuh sudah masuk di lokasinya. Nah, misalkan di sini. Nah, pada saat klik di tab ini, muncullah pin dipasang di bawah itu, kita scroll ke atas. Di situ ada alamat longitude dan latitude, kita salin dengan cara menahan di bagian longitude dan latitude-nya. Nah, itu kan koordinat disalin di clipboard ya. Nah, kemudian kita tempel di catatan terlebih dahulu. Kita kasih nama, kemudian enter. Nah, untuk komanya itu kita rubah menjadi titik. Nah, seperti ini. Menjadi titik, kemudian kita copy. Kemudian salin, kita pergi ke Fake GPS, kita pergi ke bagian Go To, kemudian latitude longitude-nya kita tempel. Latitude itu yang ada minusnya, longitude itu yang tidak ada minusnya. Kemudian oke. Nah, setelah oke, klik yang bagian tanda panah ke bawah itu yang di sudut kanan bawah. Ya. Klik sekali, nah itu sudah aktif ya. Nah, kita akan coba menggunakan timestamp kamera free. Nah, misalkan saya pakai yang ini ya. Nah, itu Mandala Jaya sudah terdeteksi ya. Nah, lokasi tadi kita simpan di add favorit, tujuannya untuk memudahkan pada saat kita ingin
mengambil titik tersebut biar tidak mencari-cari lagi. Add favorit, masukkan namanya yang ingin kita tandai, misalkan seperti ini, kemudian oke. Nah, kemudian kita lihat apakah tadi sudah tersimpan, lihatnya di favorit. Nah, itu di favorit sudah muncul. Nah, kalau misalkan ini mau menghapus, tinggal ditekan, kemudian di delete. Kalau misalkan pengen di share, lokasi latitude dan longitude-nya itu share with, ya. Nah, ini baru satu tersimpan. Nah, kemudian kita coba satu lagi desa, ya, dengan menggunakan desa yang lain. Misalkan Galah Herang. Nah, ini ya. Nah, ini kan petanya sudah tergambar di situ. Kita klik aja sembarang di sini. Taruhlah di kantor balai desanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pada saat diklik di kantor balai desa, karena dia sudah di tagging atau sudah ditandai, dia tidak muncul di sini pinnya. Ya, kita kan ingin mendapatkan latitude dan longitude-nya itu yang seperti di atas ya. Tapi kalau dia diklik di situ, dia akan hilang, itu akan susah. Lebih baik kita cari pin yang belum ditandain sama Google Map. Kita taruh di sembarang di sini. Kita zoom terlebih dahulu ya. Nah, kita taruh sembarang di sini ya. Misalkan, nah itu kan sampai muncul pin dipasang, kemudian baru kita scroll ke atas, nanti akan muncul latitude dan longitude-nya di sini. Klik seperti yang tadi di awal, kemudian kita pastekan di sini. Ini sekalian dikasih nama, kemudian paste, komanya diganti menjadi titik, kemudian kita copy, kemudian salin. Kita pergi ke fake GPS-nya kembali, kemudian go to, pastekan di go to location. Ini sudah berbentuk titik yang tadi koma ya, kemudian oke. Klik yang bagian tanda panah di kanan bawah. Nah, itu sudah masuk ya, tinggal kita tes menggunakan timestamp. Nah, kalau misalkan belum muncul, kita goyang-goyang handphonenya sampai muncul seperti ini. Nah, di situ ada Galah Herang, kecamatan, dan kabupaten. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita pergi ke fake GPS lagi, kita tambahkan lokasi tersebut di add to favorite. Kita kasih nama desanya, kemudian oke. Kemudian klik favorit. Nah, di situ sudah muncul ya. Nah, tujuannya menyimpan di add favorit itu pada saat kita nanti ingin berpindah ke desa atau menuju ke lokasi yang sudah saya simpan, tinggal diklik di favoritnya. Misalkan ya, saya ingin ke yang tadi, ke yang pertama ya, ke yang Mandala sini. Nah, tinggal diklik yang tanda panah bawahnya, kemudian pergi ke stem lagi. Ini harus muncul Mandala Jaya. Nah, seperti itu. Mandala Jaya sudah muncul di lokasi pemotretan. Nah, jadi seperti itu caranya.